Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Agustin, Guru SMK Putra Pakuan Bogor. Hari ini saya akan memberikan materi tentang humas dan keprotokolan untuk anak 12 STKB. Hari ini hari Kamis 19 Agustus 2020. Kita akan belajar. Mari bersama-sama kita lihat tayangan yang telah saya siapkan hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita semua sehat. Selalu saya ingatkan sebelum belajar, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker saat kita di luar, ya. Bantu keluarga dengan tetap sehat, bantu keluarga dengan tetap kita menjaga protokol, menggunakan masker. Terus setelah itu kita tetap menggunakan masker dan cuci tangan saat kita berada di luar dan waktu-waktu kita memasuki rumah. Baik. Presentasi Ibu akan berikan hari ini kita tentang humas tentang rapat. Oke? Kalian bisa melihat di sini presentasinya. Oke. Ibu akan memberikan tentang rapat hari ini. Rapat kita berhubungan dengan minggu yang lalu. Ibu akan ulas sebentar saja karena rapat kita ini macam-macam teorinya dari atas. Ya. Kita akan belajar tentang rapat, di mana rapat ini untuk anak kelas 12 OTKB, ya. Rapat hari ini berhubungan dengan penyelenggaraannya. Baik yang pertama ini tentang pengertiannya. Rapat itu ada ya, kemarin pengertian sudah dibahas ya. Rapat itu berhubungan dengan apa? Kumpulan atau kumpulan di sini dari apa? Pertemuan dari orang-orang banyak. Ibu tidak bisa share ini banyak-banyak karena nanti seperti kemarin ada yang masuk, Ibu harus admit dan seterusnya. Jadi mohon maaf jika tayangannya ini cuma setengah ya. Terus habis itu di sini juga kita lihat fungsinya. Sudah Ibu terangkan minggu lalu ya tentang memecahkan masalah, informasi, forum demokrasi, alat koordinasi dan sarana negosiasi. Yang pasti kalau kita ngomong tentang rapat, itu artinya apa? Kumpulan dari beberapa orang. Beberapa orang itu apa? Ya banyak beberapa orangnya di sini ya. Ya di sini banyak. Antaranya di sini apa? Di sini jadi satu orang atau lebih. Kalau misalnya masalah, ya, kalau masalah berarti di sini kita melihat bahwa harus dipisahkan. Gimana caranya? Yuk, ada negosiasi, ya, ada pemecahan masalah. Terus di sini ada demokrasi. Orang boleh mengeluarkan pendapatnya. Gak boleh diancam. Awas ya nanti kalau rapat kamu ngomong, gak boleh, ya. Nggak boleh diancam-ancam seperti itu, ya. Boleh, ya. Setelah itu di sini ada juga jenis-jenisnya, banyak banget jenis rapat berdasarkan tujuannya, berdasarkan sifatnya. Ada resmi yang tidak resmi, ya, tertutup ataupun terbuka. Jangka waktunya ada harian, mingguan. Ada nggak sih rapat harian? Ada, walaupun cuma sebentar. Contohnya apa? Ini Ibu pernah lihat di toko. Pada waktu toko mau dibuka, itu ada briefing sebentar. Berdiri dulu, ya, berdiri di situ, mereka berbaris, ya. Terus pimpinannya itu memberikan instruksi apa yang mungkin, oh hari ini misalnya mau ada tamu, kalian harus bla 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 dan seterusnya. Atau evaluasi hari kemarin. Hari kemarin ada kejadian seperti ini. Tolong jangan sampai kejadian terulang kembali. Jadi kita harus begini dan seterusnya. Itu harian. Cuma 5 menit briefing sebelum tokonya dibuka. Ya, briefing sebelum adanya ujian. Hari ini ada ujian. Tapi kepala sekolah akan memberikan briefing dulu apa? Evaluasi hari kemarin. Ya, itu misalnya harian. Ada juga yang mingguan, ada juga yang bulanan, ada juga yang semesteran, ada juga yang tahunan. Ada nggak rapat tahunan? Ada. Nih sebentar lagi kelas 12. Apa rapat tahunan? Saat rapat
kelulusan tuh tahunan, setahun sekali kan, lulusan kan setahun sekali. Nah itu, jadi ada rapat ini. Bulanan ada apa? Rapat semesteran. Mau kenaikan kelas, misalnya rapat semester 1, semester 2, semester ganjil, semester ke-6 gitu ya. Jadi rapat itu macam-macam ya. Setelah itu di sini ada juga berdasarkan frekuensinya. Frekuensinya ada rapat rutin, rapat insidental ya. Insidental itu rapatnya terjadi tanpa direncanakan. Kita tiba-tiba dapat memo atau dapat nota. Hari ini pukul 13 ada rapat pimpinan ya, yang hadir manajer-manajer dari organisasi yang kita sekarang bekerja ya. Manajer A, B, C, D dikumpulkan pukul 13 di ruang rapat A ya. Yang meminta rapat siapa? Misalnya bagian pimpinannya, misalnya komisaris atau presiden direktur ya, atau pimpinan kalian. Nah, jadi rapat yang dadakan gitu ya. Terus di sini juga ada rapat berdasarkan namanya. Ada rapat kerja, rapat dinas, musyawarah kerja. Ya namanya rapat tetap apapun judulnya, tetap rapat itu berurusan dengan apa? Kumpulan orang-orang yang membahas sesuatu. Untuk apa? Ya untuk dipecahkan, untuk diinformasikan. Ya. Di sini juga ada berdasarkan urgensi kepentingannya, biasa atau penting. Ya. Terus berdasarkan pesertanya vertikal atau horizontal. Vertikal itu yang hadir adalah atasan dan bawah, nanti langsung atas bawah. Horizontal itu diadakan antara pejabat yang satu dengan yang lain ataupun yang sederajat. Di sini pelaksanaannya rapat pimpinan, rapat yang terpimpin dan yang terbuka. Di sini terpimpin itu ya yang mengambil peranan penting pimpinan, dan yang terbuka itu di sini mendapatkan sumbangan pikiran atau pendapat orang lain. Jadi Bapak Ibu hari ini dikumpulkan karena kita ada masalah, dan saya tidak bisa memecahkan sendiri tanpa bantu Bapak Ibu. Sok mangga kita pecahkan masalah ini bersama-sama. Silakan yang punya pendapat tentang masalah ini berbicara di depan. Ya, jangan takut, masalah ini tidak berhubungan dengan komite atau penilaian pegawai, misalnya begitu. Ya, jadi kalau kita memberikan kritik, saran tuh, Erna mengusulkan saran nilainya jadi jelek, tidak. Nah, namanya juga rapatnya terbuka untuk mencari penyelesaian masalah, gitu ya. Nah, ini sambungannya kemarin ya. Makanya Ibu tuliskan sambungan minggu kemarin. Jadi kalau kemarin itu kita membahas tentang tadi. Sehingga sekarang kalian tahu kan apa yang Ibu maksudkan, bahwa hari ini kita akan meneruskan materi minggu yang lalu. Masih ingat ya tadi kita ngomong tentang jenis-jenis rapat, kita ngomong tentang apa? Frekuensi, waktunya dan semuanya. Dan kita akan membahas masalah sekarang, yaitu syarat penyelenggaraan rapat. Tuh. Jadi waktu rapat itu kemarin kita sudah tahu kan model-modelnya, siapa yang memimpin, untuk apa rapat dilakukan, ya, kapan waktunya. Nah sekarang untuk melaksanakan rapat itu apa yang harus kita siapkan? Apa sih syarat penyelenggaraan rapat itu? Ini di antaranya yang pertama persiapan rapat. Nah, Ibu ketikkan dulu tambah. Nah, di sini persiapan rapat sebaik mungkin. Siapkan dulu rapat sebaik mungkin. Kan kita mau rapat, siapkan. Ya, datang ke ruangan tepat waktu yang pasti. Jangan sampai seperti kita lagi belajar tiba-tiba ada yang gabung, ada lagi yang gabung, itu mengganggu. Sama seperti rapat. Rapat juga demikian. Saat lagi pimpinan ngomong serius, tiba-tiba ada yang satu masuk, pasti orang akan noleh. Siapa yang datang? Apalagi kalau pintunya cuma satu.
Nanti ada pimpinan ke sini kita nengok, ya. Terus lagi begini ada yang datang lagi kita nengok. Nah, mengganggu nggak? Mengganggu kan? Nah, jadi datang itu tepat waktu, ya. Terus siapkan fotokopi agenda. Nih, jika rapat itu agendanya jelas, misalnya hari ini kita mau rapat tentang jalan-jalan akhir tahun anak kelas 12 di SMK Putra Pakuan Bogor. Agendanya kita sudah ditetapkan bahwa kita mau jalan-jalan misalnya ke Jogja. Nah, cepat difotokopi itu acaranya, ya. Jangan sampai kita rapat nol. Bagaimana anak-anak, setuju nggak nanti kita jalan-jalan? Emang jalan-jalannya kemana, Bu? Tuh, ada yang nanya. Karena nggak tahu apa yang dirapatkan hari ini. Jadi agenda rapat itu sudah difotokopi dan dibagikan. Dari mulai pertama pembukaan, habis itu nanti sambutan, penjelasan dari misalnya petugas ABCD yang seterusnya, sehingga rapat itu semua memperhatikan dengan jelas, memperhatikan, menyimak, sehingga kalau tidak ngerti akan bertanya. Jadi kalau rapat itu seperti tadi, siapkan dengan jelas dan sebaik mungkin. Terus pimpinlah rapat dengan baik, ya. Kalau sudah ada rapat, sudah masuk, edarkan daftar hadir. Untuk apa daftar hadir? Supaya rapat itu tadi kan yang diundang jelas. Ibu hari ini rapat mengundang 20 orang, ya, dari tingkat manajer sampai tingkat misalnya asisten manajer. Jadi 20 orang, ya. Edaran daftar hadir kasih, sok ditulis. Boleh diberikan pada waktu sambil rapat atau sebelum rapat dimulai. Jadi sebelum rapat dimulai sudah tanda tangan daftar hadirnya. Ini Erna hadir, ya. Ini apa itu, Feni hadir, Risma hadir, Hadana hadir, Sena hadir, Asadina hadir. Terus semuanya diedarkan sudah hadir semua. Dari 50 orang, 30 orang yang diundang sudah hadir misalnya 49, 45. Yang satu konfirmasi tidak bisa hadir karena misalnya sakit atau berhalangan. Nah, data hadir jelas, sehingga apa? Informasi yang akan Ibu sampaikan itu didengar dengan jelas semua tamu undangan, ya, dengan full, nggak setengah-setengah. Sehingga nanti kalau saya bertanya, Bapak Ibu bagaimana rapat hari ini? Apakah kita sudah bisa memutuskan? Pasti kita jalan-jalan ke Jogja atau ke Bandung atau kemana ini, gitu. Jadi jangan sampai, maaf Bapak, Ibu, saya kan baru datang, saya nggak ngerti, boleh nggak diulang informasinya? Tuh, ya, repot kan? Jadi daftar hadir ini untuk mengecek apa informasi itu sudah nanti diterima full oleh tamu undangan. Gunakan agenda sebagai panduan agar peserta rapat lebih mudah memfokuskan perhatian dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Tuh agendanya. Jadi nanti habis ini acaranya apa? Aduh, aku lapar, aku belum makan. Acaranya apa ya? Lama enggak? Sampai jam berapa aku ada acara? Nah, oleh karena itu agendanya harus dijelaskan dulu. Pada waktu apa? Memulai rapat. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Rapat hari ini akan membahas tentang kegiatan akhir tahun kelas 12 di SMK Putra Pakuan Bogor. Ya, agenda rapat hari ini yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah, 2 sambutan dari ketua panitia, 3 tanya jawab, 4 penutup, nanti dibarengi dengan doa dan nanti diakhiri dengan makan-makan bersama. Nah, jelas itu agenda. Sehingga tamu yang datang itu tahu, oh acaranya nanti sampai pukul 12 kurang. Oh acaranya sampai pukul 3 sore. Sehingga kalian tahu ya apa yang harus dipersiapkan minimal tentang diri kita. Sehingga kalau peserta belum sarapan ada kuis, makan dulu sambil mendengarkan penjelasan pimpinan misalnya. Itu ya. Nah, itu ya. Jadi
Pimpinlah rapat sebaik mungkin. Susunlah rencana kerja. Nah, targetnya apa yang direncanakan kita rapat hari ini? Ya, disusun ini targetnya kita. Targetnya disusun. Artinya apa? Kalau kita ngomong tentang rapat disusun itu di sini ya, target secara personal itu step by step. Jadi misalnya begini, rapat hari ini tentang persiapan kita menghadapi pandemi di organisasi, misalnya di PT X, bahwa kita bergerak dalam bidang misalnya makanan dan minuman. Saat pandemi, masyarakat biasanya menggunakan pemesanan secara online. Oleh karena itu kita perbanyak barang-barang milik kita ini dan dipasarkan secara online dan seterusnya. Semuanya diberikan informasi-informasi sehingga apa? Setiap orang punya target masing-masing. Misalnya departemen A targetnya begini, departemen B targetnya begini, gitu ya. Dan di sini ada laporan progres secara formal dan informal. Formal bagaimana? Bapak, Ibu, mohon maaf, PT saya, manajemen saya sebagai manajer tentang logistik akan melaporkan perkembangan logistik selama pandemi. Kasih laporannya dalam bentuk misalnya hard copy, sudah diberikan. Kasihkan di dalam ke meja pimpinan. Atau informal langsung ngomong, Bapak, ini secara garis besar bahwa pelaksanaan atau proses kegiatan dari organisasi kita saat pandemi menurun. Begini grafiknya. Ini pada waktu kita ngomong seperti itu secara lisan. Tapi laporannya sudah saya serahkan ke Ibu di meja Ibu dan siap untuk diberikan komentar atau untuk direvisi. Begitu. Nah, itu ada laporan. Jadi kalau ada acara rapat, ditanya bagaimana nih perkembangan minggu yang lalu, atau kita mau ada kegiatan apa yang nanti akan disiapkan, coba di bagian ini yang mencari bis bagaimana, ada kira-kira mau cari bis yang kemana, terus kira-kira harganya berapa, dari tahun yang lalu bagaimana, itu kita bicara pada waktu apa ya. Yang keempat, fokus topik ya. Jadi sesuai dengan agenda kita rapat hari ini tentang kelulusan ya, kita ngomong tentang kelulusan di mana kelas-kelas 12 dari mulai AP, AK, TKJ, MM, TKR, TSM. Apakah ada masalah? Bagaimana anaknya dan seterusnya. Kita sekarang rapat tentang kenaikan kelas. Kita rapat tentang apa tadi? Tentang jalan-jalan ke Jogja. Bagaimana persiapan dari mulai bus, hotelnya, akomodasinya, terus nanti tentang misalnya makan minumnya, terus nanti tempat wisata yang akan kita datangi dan seterusnya. Jadi semuanya akan ditanya satu persatu, targetnya apa. Oh, saya nanti Ibu beri saya kesempatan 1 minggu untuk mencari busnya. Bus yang diinginkan apa? Yang ikut berapa? Yang ikut anaknya misalnya 200. Busnya diinginkan AC, kursinya misalnya 22. Busnya harus begini dan seterusnya. Nanti saya akan dikasih kesempatan 1 minggu. Terus untuk makan nanti dan seterusnya. Semuanya akan memberikan apa? Laporan. Oke, laporan kita tutup. Nanti kita akan ketemu misalnya 1 minggu kemudian untuk melihat perkembangan yang terbaru dari rapat hari ini. Demikian dan seterusnya. Jadi apa? Targetnya jelas. Ya. Laporannya progresnya juga jelas. Jangan sampai yang ini yang suka pernah Ibu lihat. Ada rapat, sudah ada target, tapi begitu rapat lagi minggu depan rapat ya. Minggu depan rapat nol, belum dikerjakan itu. Targetnya belum ada, progresnya masih stagnan, masih mampet, masih 10%. Masih iya Bu, kan masih sibuk Bu, lagi ini itu jadi belum sempat dikerjakan. Biasakan saat rapat ini fungsi manajemen sudah masuk. Kita sudah merencanakan, mengorganisasikan siapa orang-orang yang diberi target tadi, diberi tugas. Eksperimen digerakkan, Bapak Ibu, yuk kita nanti bekerja, seminggu lagi kita kumpul ya. Itu menggerakkan. Minggu depan rapat lagi, itu namanya kontrol, pengawasan. Gimana ini?
kita minggu lalu udah rapat ya. Gimana nih sekarang perkembangannya? Kalau nanti masih 0, berarti orang yang saya tunjuk dalam fungsi manajemen tadi nggak bekerja. Ibu Erna kenapa kok belum dikerjakan ya punten? Ada masalah apa? Mungkin Ibu Erna bisa ngomong di sini sehingga kita tahu masalah yang dihadapi Ibu. Sehingga seminggu ini Ibu belum mencari bus misalnya. Oh mohon maaf Bapak dan Ibu, saya tidak bisa karena seminggu ini saya misalnya adik saya misalnya sakit, keluarga saya ada yang sakit, terus saya ada musibah, saya gini gitu sehingga minta maaf belum saya kerjakan. Nah, saat itulah maka progresnya di sini ada jadwal rapat yang akan datang, siapa yang akan membantu Ibu Erna, ya, jadwal rapat yang akan datang, apa yang akan kita bahas. Usahakan nanti progresnya sudah sampai di sini karena apa? Kita kan jalan-jalannya akhir Desember, sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember 14 masih lama kata siapa? Kalau rencana besar, ya waktunya itu tidak ada yang mepet, semuanya dikerjakan tidak secara dadakan. Kalau orang bilang seperti kita beli tahu dadakan goreng gitu, ya enggak. Semuanya harus ada apa? Perencanaan yang baik. Kalau nanti semua orang jalan-jalannya Desember, kita nggak dapat mobil yang bagus. Oh mohon maaf Ibu, mobil saya sudah dipesan, jadi nggak bisa. Minta maaf. Datang lagi ke sana, oh habis Ibu Desember udah full, nggak ada mobil. Pindah lagi. Akhirnya kita dapat mobil yang apa? Yang tidak sesuai yang diinginkan. Harusnya 2 tadi mobilnya, ternyata dapatnya yang 2 dan 3. Dapatnya yang AC, ternyata dapatnya yang nggak pakai AC. Atau ya repot ya. Ya udah Bu, waktunya bisa nggak diganti, jangan Desember tapi misalnya Januari atau Februari gitu misalnya ya. Januari Februari antara pas 12 nggak apa, sudah mulai apa ujian, nggak bisa. Akhirnya nanti gagal deh, nggak jadi jalan-jalan tuh ya. Gara-gara apa? Menggampangkan. Nah ini kadang-kadang seperti itu, masih lama ini ya. Jangan sekali-kali ngomong masih lama, karena waktu itu memang ada di depan kita, tetapi kita tidak tahu saat itu datang kita siap atau tidak, kita sehat atau tidak, kita ada tenaga atau tidak, ya, ada kegiatan mendadak atau tidak yang kita kerjakan, ya. Jadi seperti sekarang kelas 12 semesternya sekarang semester 5, usahakan nanti kan masih pandemi Bu, siapa tahu tiba-tiba pengumuman menteri minggu depan masuk tuh. Aduh tugasnya aku belum selesai, aduh tugas matematika belum beres, tugasnya Bu Erna belum beres, tugasnya ini belum beres, tugas itu belum beres. Belum beres semua, ternyata harus masuk dan tugasnya harus dikumpulkan. Aduh, portofolionya belum beres, belum diketik, aduh belum dikerjakan ini itu, repot ini itu, sehingga nanti kalau mama bilang Hadana tolong dibantu, mama lagi sibuk nih, saya nggak bisa. Kita sibuk ya, karena apa tadi? Kita menggampangkan pekerjaan. Ya dia pura-pura ada paceng biar nggak online, ya. Pura-pura sibuk sehingga kita nggak ikut Google Meet. Boleh nggak? Boleh. Dan tanggung jawabnya di depan mata kalian sendiri. Itu. Sudah ada forumnya, sudah ada siap atau tidaknya kalian tinggal ngomong, sehingga apa? Saat rapat ditentukan kita sudah siap. Tidak ada yang tidak siap. Jadi kalau kita bahas seperti ini kita bisa gunakan untuk diri kita sendiri juga. Setelah itu, ya kita sudah ada di sini. Siapkan pelaksanaan rapat dengan baik. Nih, kita merapat nih. Anak-anak kita besok mau praktek rapat. Ya. Buat grup.
Setiap kelompok 5 orang, 1 pimpinan dan 4 peserta. Nah, tugas kalian nanti praktek. Yang harus kalian lakukan yang pertama, siapa jadi pemimpin? Aduh, pemimpinnya siapa ya? Saya. Ya. Undanglah pembicara. Jika rapat itu kalian tidak mengerti tentang materinya. Contoh. Ya. Rapat ini rapat sekolah membahas tentang kegiatan pembelajaran selama pandemi COVID-19 di SMK Putra Pakuan. Bu Erna ini pimpinannya, tapi Bu Erna takut salah ngomong tentang pandemi. Takutnya Bu Erna nggak ngerti, ditanya bingung. Bu Erna, pandemi COVID-19 itu apa sih? Apa ya, pokoknya virus lah. Kayak pilek, iya. Tapi kan peserta rapatnya bingung. Berarti kalau sekarang tetanggaku pilek berarti kena COVID dong. Waduh, bahaya itu. Nah, kalau kita tidak tahu tentang materinya, undang pembicara. Ini tentang COVID mengundang. Misalnya dari puskesmas. Orang yang mengerti benar tentang apa? Tentang COVID-19. Satgas COVID misalnya boleh, ya. Ini rapat tentang apa ya? Contohnya tentang table manner nih. Aduh, Bu Erna tentang table manner cuma sedikit ngertinya, sedang kalian itu ingin tahu. Pas 12 Ibu, insya Allah kita nanti bekerjanya di kantor. Insya Allah kantornya yang benefit yang besar. Ya minimal di kantor itu kita mendapatkan gaji atau mendapatkan keuangan yang lumayan lah untuk misalnya sekolah lagi misalkan. Ya. Ibu, kami ingin belajar tentang table manner kata kalian. Baik, Ibu akan ajarkan tata cara megang sendok dan garpu. Tapi Bu Erna cuma sendok dan garpu doang yang Ibu tahu, ya. Tapi melipat serbet, duduk yang baik, jalan yang baik saat menerima tamunya, bagaimana menyambut tamu saat mau makan, Ibu Erna nggak ngerti, ya. Ibu Erna nggak ngerti. Jadi tadi pada waktu ya kita, mohon maaf, pada waktu kita di sini rapat, ya boleh mengundang pembicara jika saat nanti kita memberikan materi kita belum jelas mengerti tadi seperti table manner, gitu ya. Tentukan jadwal rapat dengan tepat. Kapan rapatnya? Oh, rapatnya nanti kita tentukan misalnya 2 minggu lagi. Usahakan menentukan jadwal rapat itu jangan besok. Ya, yang diundang besok kalau ada. Kalau enggak, kecuali rapat yang dadakan tadi, yang tanpa direncanakan. Kalau direncanakan tidak boleh karena harus ada apa? Ada undangan yang harus disebarkan, gitu ya. Tentukan jadwal rapat yang tepat. Agenda rapat juga dibuat. Apa agenda rapat? Dari mulai pertama rapat sampai terakhir rapat isinya apa. Terus usulkan peraturan rapat nih. Saat rapat nanti ya, pimpinan akan memberikan materi, tidak boleh ada yang bertanya dulu. Setelah itu ada sambutan-sambutan, setelah itu ada yang bertanya. Sok, nanti rapatnya yang bertanya minimal 5 dulu. Dijawab nanti ada 5 lagi. Jelas ya? Nah itu apa? Tentukan apa? Peraturannya. Jadi nanti rapat tidak boleh lagi ngomong pimpinan, Ibu saya bertanya. Lagi ngomong lagi, Ibu saya bertanya. Nah kecuali Bapak Ibu selama rapat nanti saya akan menerangkan materinya. Jika ada yang belum dimengerti, sok langsung bertanya tanpa saya selesaikan materinya terlebih dahulu. Nah itu boleh. Makanya tadi dikasih peraturan tentang rapat. Pembagian waktunya.
Nanti pimpinan memberikan sambutan 5 menit ya. Terus ketua panitia memberikan sambutan misalnya 10 menit, bagian keuangan ngomong 10 menit dan seterusnya. Itu pembagian daripada waktu. Agenda rapatnya juga kalau bisa dikirimkan berbarengan dengan apa undangan. Jadi nanti misalnya ibu rapat tentang prospek atau perkembangan keuangan perusahaan PTA saat pandemi. Ya, ibu mengundang manajer-manajer di kantor ibu ini, di perusahaan ibu. Agendanya kasihkan. Nanti yang memberikan sambutan presiden komisaris dari perusahaan ibu. Terus habis itu presiden direktur. Habis itu ini. Waduh, yang datang pimpinan semua nih. Jadi biar tahu yang diundang tadi. Nggak boleh terlambat. Ya, sama seperti kamu lihat kemarin nonton televisi, yaitu apa? Upacara 17 Agustus. Ibu berikan tugas kemarin waktu 17 Agustus. Ya. Sebelum presiden datang, tamu-tamu sudah duduk rapi. Jangan pada waktu presiden sudah datang, sudah di mimbar, baru ada yang kutuk duduk. Nah, itu nggak boleh. Ya, makanya di sini ada peraturannya. Agendanya, ya, sehari itu minimal sebelum rapat, orang akan datang. Nanti rapat apaan sih? Tahu? Kamu tahu nggak? Enggak. Jadi semua orang akan tahu rapatnya. Ya, kirimkan pengingat tuh. Itu namanya konfirmasi. Ini rapat penting. Yang ngomong presiden direktur, jangan sampai pimpinan perusahaan ini yang paling tinggi pemegang kekuasaan datang, ya, yang diundang nggak ada. Nanti manajer A izin karena misalnya istrinya sakit, yang B izin misalnya dia ada perlu keluar kota, yang C hadir tapi nanti terlambat hadirnya. Nah, ada 50 orang diundang tapi ternyata 40 orang itu atau 30 atau setengahnya itu datangnya masih nanti. Malu. Presiden datang, presiden direktur datang, manajer datang, pimpinan datang. Yang diundang kursinya kosong. Ini mana ya, kok belum ada? Kok belum datang ya? Jadi kalau orang bilang, kalau bahasa kamu tuh ilfil gitu ya. Jadi mau rapat itu ngomong sama siapa coba? Ini sama seperti ibu sekarang ini. Ibu nerangkan rapat di depan kalian, tapi bangkunya kosong kayak nggak ada. Itu sama seperti itu. Ya. Oke. Jadi sebelum rapat diberi apa yang akan dirapatkan. Terus pengingat dikonfirmasi Bapak Ibu, jangan lupa ya, besok pukul 8 kita rapat. Usahakan tepat pukul 8 itu sudah duduk di meja. Jangan setelah pukul 8, oke? Nah, mengingatkan boleh pakai WA di grup, ataukah pakai memo, ataukah nota, ya? Ataukah kasih pengumuman, ditempel misalnya di meja. Kalau misalnya pengumuman ini untuk semua pegawai ya, pegawai nanti kan makan bareng siang misalnya, tempel di depan tempat penerimaan atau pengambilan nasi, gede tulisannya. Jangan lupa ya yang hadir di sini, ingat besok kita rapat pukul 8, oke? Loh, jadi mau ngambil nasi kelihatan itu tulisannya, oh rapat gitu ya. Jadi pengingat, oke ya. Setelah itu di sini kita belajar tentang ya pembuatan surat undangan. Tadi kan siapkan kan? Undangan harus mempertimbangkan penetapan waktu dan tempat. Yang diundang berapa orang? 10, 20, 50, 100, 300, 1000. Ada nggak Bu rapat diundang 1000? Ada. Rapat besar. Bahkan kadang-kadang ada yang di Gor Senayan rapat. Wah. Yang diundang, seluruh Indonesia datang misalnya. Ini yang diundang 50, tempatnya mana? Gampang lah, diundangnya tuh lewat, maaf ya, medsos.
Bapak Ibu silakan datang ya, besok saya ulang tahun. Ya teman-teman datang ya, besok saya ulang tahun. Di medsos silakan datang rumah saya di Jalan Raya kilometer 50 Ciluwer Bogor misalnya. Ya, Jalan Raya Cimandala kilometer 50, datang ya, saya ulang tahun nih, misalnya seperti itu. Di medsos semua orang membaca, ini ada kasus seperti itu. Ulang tahun ngomong di medsos dan datang 10, 20, 30, lama-lama 50, 100, bingung kok yang datang banyak, yang diundang di medsos. Yang merasa pingin datang ya datang. Akhirnya lah telepon polisi, akhirnya lah maaf pinjem gor, karena apa, yang datang ternyata orang tulisan lebih. Nah itu, jadi waktunya dan tempatnya yang jelas. Tapi pimpinan harus tahu, Bapak nanti kita rapatnya tempatnya di sini ya, waktunya ini, tempatnya di sini gitu. Jangan sampai pimpinan tidak tahu. Jumlahnya harus ingat berapa. Nah, tata letak, tata tempat duduk. Kalau yang diundang itu tadi presiden, direktur, terus pimpinan ini misalnya ada 2, terus ada yang manajernya 2, terus habis itu tamunya yang diundang itu misalnya tokoh masyarakatnya 4, terus misalnya di sini juga pegawainya bla bla dan seterusnya, ada sekitar 100-an. Tempat duduknya di mana nih presiden, direktur? Di depan. Kirinya siapa? Kanannya siapa beliau ini? Nah ini pelajaran kita humas. Minggu yang lalu Ibu sudah tahu, sudah memberikan tahu tentang protokolnya. Peraturan nomor berapa? Ingat peraturan nomor berapa? Ya. Kalau misalnya ini untuk duduk, untuk berdiri tingkat kabupaten, bupati dan seterusnya, posisinya seperti ini. Ya, tingkat negara, presiden, rapat, ya, yang duduk di sebelah kirinya presiden siapa, kanannya presiden siapa, harus jelas. Ya. Jadi ini ada tata tempat, tata letak, itu ada peraturannya. Sehingga jika nanti rapat modelnya, kursinya duduknya seperti ini, nanti ada, harus jelas pimpinannya ada di mana, gitu ya. Terus di sini penetapan cara pengiriman surat undangan, minimal beberapa hari ya sebelum rapat dimulai, bisa lewat memo, pesan singkat, pos surat atau surat elektronik ya. Terus penetapan waktu pengiriman surat ini ya dilakukan 3-1 minggu sebelum rapat dimulai. Jadi kalau kita rapat sekarang tanggal berapa? 19 ya. Anggaplah tanggal 25 ya, berarti kan 6 hari lagi. Nah, undangan harus dikirimkan sekarang. Untuk apa ini? Untuk konfirmasi ini kedatangan bisa atau tidaknya. Jadi kalau kita nanti rapat harus diberitahu kita bisa datang atau tidak, itu namanya konfirmasi. Ibu Erna, saya rapatnya tanggal 25 sepertinya tidak bisa hadir, tapi dari perusahaan saya ada mewakili, yaitu wakil saya bagian logistik. Ya, nanti oke, namanya siapa? Misalnya namanya Ibu Ani. Dicatat sama kita. Ibu, mohon maaf, nanti saya akan siap hadir, tetapi saya akan terlambat karena saat itu berbarengan waktunya persis dengan undangan dari kolega saya. Saya mungkin terlambatnya sekitar 10 menit. Nah, itu semuanya konfirmasi dicatat. Waduh, kalau terlambat supaya nanti datang 10 menit tempatnya di depan, nanti ketahuan dibilang nggak enak. Nanti akan diletakkan misalnya di posisi sebelah kiri. Begitu beliau masuk bisa langsung duduk. Jadi semuanya diatur. Sudah terlambat 1 jam, duduknya di depan sendiri. Sehingga waktu dibilang ngomong datanya utuk 1 jam terlambat. Aduh malu.
nggak menghormati yang lagi berbicara. Pimpinan ini pimpinan yang lagi berbicara, kita nggak menghormati dengan datang terlambat. Jadi yang datang terlambat bagaimana? Boleh, tapi duduknya di belakang, misalnya seperti itu. Mohon maaf Bu Erna, karena Bu Erna datangnya terlambat nanti. Mohon maaf, punten, tapi Ibu nanti kami tempatkan duduknya di belakang ya. Mungkin nomor 2 dari belakang kursinya. Begitu. Jadi kenapa? Supaya nanti tidak marah itu pimpinan karena termasa terganggu. Gitu. Jelas ya? Oke. Dari sini kita sudah tahu tentang undangan, bentuknya seperti ini, tentang undangannya, ya bisa kami ingat lagi. Terus di sini juga tentang bentuk-bentuk ruang lah. Ini ada pengaturannya nih, pengaturan tentang ruang rapat. Oke. Dah, Ibu stop dulu 5 menit. Kalian boleh minum dulu. Stop 5 menit. Baik, kita teruskan kembali hari ini tentang pengaturan ruang rapat. Ya, tentang pengaturan ruang rapat ya. Nah, ruang rapat itu kan begini nak. Tempat di mana kita mau bertemu dengan banyak-banyak orang. Tergantung yang diundang berapa orang tadi. Ingat bagian di atas tadi. Ya. Nih. Yang diundang ini berapa semua pesertanya. Posisi tempat duduknya bagaimana, ya? Sehingga menentukan bentuk dari ruang rapat. Ini ruang rapat namanya model teater. Nah, ingat teater itu ingat kamu nonton bioskop. Nah, ya. Depannya ada layar lebar. Di depannya ada kursi-kursi. Jadi di depan Ibu itu ada layar lebar seperti kita mau nonton, ya. Menempatkan kursi secara sejajar tanpa meja dan menghadap ke satu arah atau titik yang sama. Nih, jadi gambarnya jelas ya di sini nak, gambarnya jelas ya. Ini satu titik di sini semuanya yang lihat. Kalau nanti di sini depannya ada meja pimpinan, di depannya ada meja pimpinan, ya. Ini semuanya ditulisnya di sini. Ini diisi dengan kursi-kursi yang diatur secara sejajar tanpa meja. Jadi kursi aja dan menghadap ke satu arah. Ini ruangan efektif digunakan bagi peserta rapat dengan jumlah yang banyak. Ya, pertemuan skala besar, ya seperti seminar, ya. Dan tidak ada kegiatan tulis menulis. Orangnya banyak, tidak ada kegiatan tulis menulis, ya, sehingga boleh menggunakan model teater. Ini orangnya banyak, tidak perlu ada tulis-tulisan, nggak menulis, cuma mendengarkan. Jumlahnya boleh banyak. Tuh, ya. Seperti kalau kita lihat di podium ya, nah ini podium di sini, tinggi di sini. Orang-orang mendengarkan paparan seperti seminar. Seminar penanganan COVID-19 tingkat Desa Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Yang diundang penduduk di sini kepala keluarga. Terus ketua RT dan RW. Warga, ya, jadi banyak yang diundang. Desa Cimandala nih, yang diundang mungkin 200 orang di sini. Cuma mendengarkan apa sih COVID-19, terutama RT RW dan tokoh masyarakat. Sehingga apa? Tangan kanannya nih, ya, tangan kanannya pemerintah tingkat paling bawah, tingkat RT, kepada kepala keluarga untuk masalah pandemi. Jadi diterangkan di sini pandemi merupakan bla 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 dan seterusnya di sini. Gitu, ya. Boleh nulis, tapi kan nggak ada kursi. Dengarkan aja dulu, kalau mau nulis ya mungkin ditulisnya ya tanpa ada meja. Tapi biasanya di sini mereka cuma mendengarkan saja, ya. Untuk apa? Biar tahu ini loh yang dinamakan pandemi. Ini loh tentang seminar A, seminar B dan seterusnya, ya. Kekurangan dari penataan ini adalah, ya,
Hanya ada komunikasi antara pimpinan dan peserta tanpa melakukan komunikasi peserta rapat lain. Jadi pimpinan bilang, Bapak Ibu, saya akan memberikan materi tentang COVID-19, tentang pandemi yang sekarang kita lalui. Tolong dengarkan baik-baik ya, dan perhatikan apa yang saya ucapkan. Itu kekurangannya, hanya saya pimpinan dengan peserta saja. Tapi tidak ada komunikasi antara peserta satu dengan peserta yang lain. Itu ya, jelas ya. Nih, itu namanya tadi teater. Jadi ingat seperti kita nonton di bioskop. Model huruf U. Ya, model hurufnya U. Nih, model huruf U di sini, ya. Nih. Jadi ini muter, pimpinannya ada di sini, modelnya huruf U. Ya. Ini membutuhkan kegiatan presentasi, boleh menggunakan huruf ini. Model tata ruang rapat digunakan untuk pertemuan atau rapat seperti direksi atau komite dengan menambahkan beberapa elemen seperti proyektor, speaker, pointer dan lain-lain. Itu di sini. Jadi orang memperhatikan di semuanya dari sini. Saya menerangkan di sini misalnya. Ya, akan ada interaksi yang cukup antara seluruh anggota rapat yang ada. Yang duduk di sini bisa nanya ke kiri maupun ke kanan. Itu ada interaksi. Ya, jadi pimpinan menerangkan di sini, kalian duduk di sini, ada interaksi satu dengan yang lain. Ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya tata ruang bentuk U, jumlah peserta yang terbatas sehingga tidak efektif jika digunakan untuk jumlah peserta yang banyak. Ya, namanya huruf U. Ini kan satu baris, nah. Ibu boleh nggak huruf U tapi dua baris, belakangnya juga ada, belakangnya juga ada. Yang depannya ada meja, yang belakangnya nggak ada meja. Kasihan atunya. Ya. Jadi kalau di sini ini artinya bahwa orang-orang yang duduk di sini boleh berkomunikasi satu dan yang lain ya. Tetapi kejelekannya yaitu kekurangannya jumlahnya tidak banyak atau terbatas ya. Yang nomor 3 yaitu rapat model kelas. Nih, layaknya sebuah ruangan dalam kelas, rapat akan terasa lebih santai dengan menempatkan papan tulis sebagai elemen untuk presentasi. Jadi ini Bu Erna di sini nih, depan ini ada papan tulis nih. Ya, depannya ada kursi, depannya ada meja. Ini ada kursinya, ada mejanya. Jadi seperti kita belajar. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu meja panjang, kursinya ada 6. Ya, sehingga kita bisa duduk dan mendengarkan pemaparan dari pimpinan yang memberikan materi. Ya, tuh. Disarankan model ini untuk rapat yang membutuhkan referensi tambahan ke materi yang pembahasannya waktunya lama. Ya, waktunya lama, jadi duduknya bisa dingin. Ini tangannya di meja nih. Ini di meja duduk mendengarkan ya. Terus mungkin sambil makan dan minum karena waktunya kan lama ya. Gitu. Nyaman, bisa mencatat atau membuka laptop, bahkan bisa makan. Tuh ada ya. Nah, ini tapi kekurangannya sama seperti teater. Peserta hanya bisa berfokus pada satu titik, yaitu pimpinan, ya, atau cuma ke kiri dan ke kanan saja. Itu ya. Itu model apa tadi, Nak? U. Tadi teater, terus model U. Model kelas. Nah, ini model kelas, ya. Ini model kelas. Oke? Setelah itu nanti ada lagi di sini model yang keempat, model konferensi. Ya, penataan rapat model ini, model konferensi ini ya Nak ya, ini kursi meja panjang, sekitarnya ada kursi-kursi. Ada meja panjang, titik sentralnya dikelilingi oleh kursi peserta rapat. Mejanya panjang, terus ada meja, ada kursi-kursi.
Biasanya digunakan untuk rapat yang berskala direksi dan komite yang mengharuskan pembahasan yang cukup mendalam. Jadi nggak perlu teriak-teriak, kan duduknya berhadap-hadapan. Mejanya segede apa sih meja? Tetap aja mejanya segede apapun, kalau kita berhadapan-hadapan kan nggak perlu berteriak ya. Pesertanya dapat saling berkomunikasi dan saling bertukar pikiran. Nah itu, jadi kalau model konferensi ini orang bisa ngomong enak depan ke kanan, kiri dan kanan, dan ngomong sama pimpinan ya. Tapi model ini tidak cocok digunakan ya untuk peserta rapat yang membutuhkan presentasi. Nah, semakin besar ukuran mejanya, maka semakin sulit berkomunikasi karena tadi jaraknya jauh. Kan ibu di sini nih, kamu di sana, satu mejanya gedenya mesti 1 meter lebih misalnya, atau 1,5 meter, atau nggak bisa ngomong. Ada nggak yang besarnya gede? Ada. Kadang-kadang depannya, tengahnya bolong. Nah, modelnya dia modelnya ya lingkar tadi, ya nak ya. Jadi model konferensi ini meja, tapi mejanya kalau bisa jangan terlalu besar. Ya, untuk apa? Karena kita ngomong sesuatu yang lebih mendalam. Yang penting, yang tidak perlu kita harus teriak, gitu ya. Jadi meja modelnya apa nih? Model konferensi. Ya. Dan model konferensi ini sekarang model berongga, tadi yang ibu bilang kayak konferensi, tapi tengahnya dikasih bolongan, ada lubang di tengah-tengah ya, ada space kosong di tengah-tengah meja yang dijadikan untuk rapat ini. Kadang di tempat rapat sono itu ada, di sini dikasih bunga, dikasih taman, sehingga kalau orang rapat bisa lihat tamannya, enggak bingung, aduh bete ya ngeliatin orang kiri dan kanan aja, tapi depannya ada bunganya ya. Ini bentuknya persegi panjang, lingkaran ataupun oktagonal. Tahu oktagonal? Segi berapa oktagonal? Segi 4, 5, 6, 7. Kamu lebih tahu daripada kami itu. Ya artinya ini modelnya lebih dari misalnya 4. Tengahnya itu ada taman, ada space kosong. Bisa taman, ada nanti ada suara airnya gemericik ya. Bisa di situ misalnya tempat apa? Kita rapat ya. Ibu punya tanah luas nih 1.500 meter misalnya, atau 3 hektar. Dan ibu berencana akan membuat tempat itu misalnya perkantoran, mall, segala macam. Nah, tengah-tengah ini rumakan marketnya. Nih, model perumahan, model toserba atau tanah ibu nanti mau dibangun apa? Di sini ada nanti dikasih marketnya ya, dikasih prototipe-nya, model-model rumahnya. Jadi setiap yang rapat tahu Bapak Ibu di depan Ibu Bapak ini merupakan calon apa itu apartemen Cimandala yang akan saya bangun. Ya. Apartemen Cimandala yang akan saya bangun. Tingginya nanti sekian, terus nanti lebarnya ini, habis itu nanti kiri kanannya ada taman ini, taman itu, ada perumahan ini itu, ada tempat kolam renang ini itu. Nah, itu di sini. Kalau ini tempatnya luas sehingga bisa dipakai seperti itu. Sehingga apa? Setiap orang yang rapat bisa memandang. Ya. Sangat dianjurkan bagi rapat yang mengharuskan adanya partisipasi antar kelompok peserta. Ya. Jadi ada partisipasi peserta dianjurkan kalau ngomong seperti ini, oke? Nah, ya. Terus di sini juga kalau kita ngomong di sini, ya, model melingkar. Tuh tadi ada meja bulat ini ya. Untuk yang ingin rapatnya suasananya santai dan tidak formal. Ini rapatnya cuma 3 orang 4 orang, duduknya begini aja, bulat aja lah, ya. Biasanya menggunakan meja berbentuk bundar atau lingkaran
yang di atasnya akan terdapat berbagai macam bahan meeting. Jadi nanti di sini isinya dikasih map 1, 2, 3, 4 gitu. Dikasih map gitu, ya. Dan juga makanan ringan supaya meetingnya itu terasa tidak terlalu kaku dan nyaman. Namanya rapat kan pasti harus ada yang diminum dan dimakan ya nak ya. Kalau enggak, aduh yang rapat ngantuk, lapar seperti kalian di kelas ya. Kalian di kelas kan rapat itu modelnya kelas tadi ya. Enggak dikasih makan, diem aja memperhatikan guru. Apalagi suaranya ibu yang didengarkan, aduh, udah matanya udah merem, aduh, enak banget, duk, akhirnya ngantuk. Jadi bukan karena suara ibu sebenarnya ngantuk itu, tapi memang ngantukan ya. Tuh. Jadi supaya informal tadi ngobrolnya akrab, nah itu modelnya seperti ini mejanya, ya. Tapi kalau besar orangnya ya nggak cukup, ya. Nah itu ada berapa model tadi nak? Ada 6. Model melihat, ya. Ini. Terus keduanya model berongga, ketiganya model konferensi, ya. Terus ada lagi model apa? Oh maaf, salah. Maaf. Ya. Ada model teater, model huruf U, dan model kelas. Ya. Ulang, model teater, model huruf U, model kelas, model konferensi, model berongga, dan model melihat. Nah, ibu kepingin kalian nanti diberi tugas buatlah nanti tugas kalian rapat, yaitu kalian harus bisa melakukan kegiatan rapat secara online. Ya, pimpinan nanti yang bertugas mengatur meja. Oleh karena itu, pimpinan nanti yang akan memberikan. Kalau di rumah ada meja nggak apa-apa diatur, tapi kalau tidak, pimpinan akan membuat gambar posisi rapat yang diinginkan seperti apa. Anggotanya duduknya di mana, tata letaknya, ditulis nanti. Misalnya digambar posisinya kelas. Misalnya Hadana pimpinannya di sana, tulisin Hadana. Oh di sana ada Diva di sini posisinya, Sasi di situ, Puji di situ, Penny di sini misalnya. Itu posisi. Terus nanti kelompok yang lain, modelnya huruf U, ya, misalnya gitu Putri di sana dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga nanti pada waktu pelaksanaan rapat itu nilainya ada yang kerja kelompok. Jelas ya? Mudah-mudahan kalian mencatat dengan baik ya yang ibu terangkan. Minimal pada waktu nanti kalian belajar, kalian tahu apa yang harus ditulis dan akan ditanyakan. Di sini juga ada tentang alat yang digunakan ya. Alat yang digunakan untuk rapat itu apa tuh? Yang pertama yaitu alat perekam kamera. Maaf. Ya, yang pertama di sini alat perekam suara dan gambar kamera, video recorder dan tape recorder. Tuh, ada ini video, ngambil video, ada kameranya. Di sini juga ada video recordernya. Artinya di sini kalau kita rapat itu harus ada alat-alat seperti ini. Ibu buat apa sih alat seperti ini? Kan kita rapatnya biasa. Seperti tadi, ada arsip. Arsip kan macam-macam nak. Ada yang bentuknya kertas, ada yang bentuk elektronik. Elektronik apa ya ini? Untuk apa? Untuk diantaranya jika ada yang berhalangan hadir tidak rapat, maka alat ini akan merekam suasana rapat hari ini. Yang tidak bisa hadir bisa melihat. Ya, Bapak Ibu yang ada di organisasi saya ini, Bapak Ibu, saat rapat kemarin Bapak Ibu ada yang berhalangan hadir, mangga silakan Bapak Ibu bisa lihat misalnya di channel organisasi dia atau ibu atau organisasi yang dipilih, dan tolong dilihat tentang jalannya rapat. Catat yang penting dan selesaikan tugas sesuai dengan tupoksinya.
Ibu kan gak datang, ibu lihat, ibu mendengarkan pimpinan ngomong apa, sehingga ibu tahu apa yang diinginkan rapat kemarin dari setiap pegawai. Ya nak ya. Terus setelah itu, kalau misalnya alat perekam ini ada, tapi kadang-kadang juga dibutuhkan ini papan tulis atau flip chart. Nih, papan tulis tahu ya, seperti di kelas. Ini flip chart nih. Flip chart. Kayak papan tulis tapi bisa didirikan. Bisa dibawa ke sana sini. Tuh, ini namanya flip chart. Atau di sini ya, ini ada juga di sini tentang biasanya dicantolin kertas-kertas. Bapak Ibu tolong diperhatikan, ini gambar yang sudah saya buat yang menunjukkan nanti kantornya mau dibuat seperti ini bentuknya. Dikasihlah di sini. Tuh, cantolin pojok sini dan pojok sini. Ini ada kertasnya. Gambar di sini, nerangin di sini. Nah, buat apa? Kertasnya nanti nggak dibuang sebagai arsip. Misalkan pernah kan lihat ada acara di televisi yang misalnya kita tentang agama. Nah, ini ada tentang masalah waktu itu ada yang memberikan materi tentang misalnya bahasa Arab. Nulis di sini bahasa Arab, ya. Setelah selesai dibalik ke sini ke belakang tung. Nah, tulis di sini setelah selesai dibalikin ke belakang tung. Nah, ya ini. Ya. Kalau ini langsung ditulis, kalau ini kadang-kadang sudah ditulis atau belum, pakai spidol juga bisa, ya. Nah, setelah itu di sini juga ada yang dibutuhkan namanya laptop. Ada namanya buku catatan dan alat tulis. Pastilah ibu kalau rapat membiasakan bawa buku dan alat tulis, walaupun kalau nanti rapatnya cuma hanya ngobrol-ngobrol nggak ada yang tulis, ya nggak apa-apa kan, nggak rugi bawa buku ini, ya nggak berat kan? Bawa buku notula rapat untuk ibu, bawa pulpen, dan juga boleh rapat itu membawa laptop. Untuk apa laptop dibawa? Supaya nanti jika ada yang dikerjakan, contoh Bapak Ibu yang mengajar produktif perkantoran, ada rapat MGMP yang membahas tentang administrasi pengajaran. Jadi Bapak Ibu silakan membawa laptop. Jadi kita datang ke sekolah sana dikasih materi, sok Bapak Ibu dikerjakan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ibu buka tentang humas, KIKD-nya apa, dan seterusnya. Itu artinya apa? Langsung dikerjakan menggunakan laptop. Gitu ya. Terus ada LCD projector dan sound system. Ini ya, LCD dan sound system artinya apa? Kalau nanti rapat itu tadi pinginnya fokus di depan kepada orang, tapi yang di belakang nggak kelihatan, nggak kelihatan ibu yang di belakang, maka ada LCD dan ada papan yang besar, ya. Di sana ada tuh dikasih gambar, dikasih apa, kain, apa tuh namanya, screen, ya, yang isinya apa, tentang ini, apa yang kita lakukan rapat itu secara jelas, ya. Ini bisa kalian lakukan, misalnya mohon maaf kalau kalian nonton acara di televisi misalnya yang nyanyi-nyanyi, yang di belakang nggak kelihatan, makanya di situ ada LCD-nya, proyektornya besar sekali. Ya, artisnya lagi nyanyi kelihatan, suasananya seperti apa kelihatan, sehingga walaupun ibu nggak di depan untuk nonton, tapi di belakang kelihatan ada gambar di depan, ya. Sound system digunakan supaya suara ibu sebagai pimpinan saat memberikan materi kedengaran jelas, terpampang nyata di situ, ya. Jadi kalau suara ibu nggak jelas, ibu suka tadi ngomong, suara ibu jelas nggak nak? Kenapa? Supaya kamu tuh nggak ngantuk. Ini yang mendengar ibu di rumah mudah-mudahan nggak ngantuk ini, ya. Sound system tadi ibu bilang suaranya ibu ada nggak? Itu untuk apa? Supaya materi ibu itu terdengar sampai ke belakang, bukan depan doang, belakang juga dengar. Biar apa? Konsentrasi, nggak ngantuk. Catat yang perlu, yang penting.
tanya yang nggak jelas, begitu. Ya, ada sound system. Jika kita mendengarkan, kayak misalnya kita lagi upacara, pimpinan mau ngomong, mic-nya mati, ibu Erna ngomong apa sih, gitu doang, nggak kedengaran, nggak jelas. Kalian nanti nggak mendengarkan, akhirnya berisik. Tapi kalau jelas enak. Makanya kalau kita membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan. Tuh. Kemarin 17-an ada enggak? Pancasila, kami bangsa Indonesia. Ada kemarin waktu upacara 17-an. Menggunakan sound system sehingga semuanya mendengarkan dengan jelas apa yang dibicarakan, sehingga fokus dan tidak ngantuk. Kalau tidak mendengarkan jelas, nggak fokus, akhirnya ngobrol. Ngomong apa sih tahu? Ya udah lo gini-gini, akhirnya ngobrol. Karena apa? Nggak tahu ibu ngomong apa. Nah, akhirnya kita ngobrol, akhirnya berisik. Ya, rapatnya jadi berisik. Setelah itu apa yang disiapkan lagi? Makanan dan minuman. Tuh wajib nih. Rapat nggak ada makanan dan minuman, siapa yang mau datang ya? Dokumennya siapin. Ini kita mau jalan-jalan kan? Siapa nomor busnya? Yang di dalam bus 1 siapa nama anaknya? Kasih dokumennya sehingga nomor 1 bus 1 isinya kurang lebih 30 orang. Kelas ini dan ini dan ini, sebutkan nomor 1 Asadina, 2 misalnya Amanda, 3 Puji, Sena, Siti Nur, Fiana dan seterusnya. Ini satu bus. Nah, siapin dokumennya. Jangan keterangan Bapak Ibu jelas ya, saya tadi yang bisa bicarakan nggak tahu Bu, materinya nggak ngerti. Nah, aku udah berbusa-busa Ibu ngomong dari tadi nggak ngerti ya, nggak ngerti gimana kan tentang rapat, tapi kan materinya baru Bu, makanya fokus dengarkan biar kamu mengerti. Oke? Nah, makanya di sini harus siapkan dulu. Atau elektronik ada nggak? Ada. Kirimkan menggunakan email, menggunakan WA. Seperti ini kan ada Google Meet, kita membuat PowerPoint ya, ada Google Classroom, ada link, ada open kamera. Itu semuanya dokumen rapat. Ya. Jadi kita yang disiapin apa? Ada. Kemarin ada, kalau 17-an kalian lihat ya, maaf kalian lihat kemarin persembahan lagu-lagu, Ibu lihat ternyata virtual. Jadi kalian nanti mainnya sendiri-sendiri. Aduh, kebayangnya kemarin saya bilang ya Allah, itulah teknologi. Coba segitu banyaknya anak orang ya, gerejanya gini ngomongnya, kamu di sana ngeliatin ibu 17 Agustus tahun 45, semuanya sama nyanyinya dan gak ada omongan jedanya, gak sambung menyambung kayak Eko 17 selas gak ada ya seperti itu, tapi jelas 17 Agustus 45 jelas. Tuh nyanyinya bisa virtual, itu dokumen bisa ya. Buktinya rapat ada kemarin kan sepertinya rapat, iya, rapat pengibaran bendera, ada upacara pengibaran bendera. Ibu bilang tolong lihat, ternyata paskibranya bukan banyak, tetapi cuma 3, yang ngerek 1, yang membentangkan 1, yang membawa 1. Ibu membayangkan ya Allah berapa orang yang begitu keluar, lah cuma 3. Tapi benar-benar merinding Ibu lihat. Dengan bangganya membentangkan sepanjang tangannya, jebrak. Nah, lihat nggak kalian seperti itu cara membentangkan bendera? Lihat nggak tata cara menghormati bendera? Ya, itu humas itu. Pelajaran humas.
Pelajaran kita minggu yang lalu tentang undang-undang. Benderanya ada enggak? Presiden, penyebutannya, ingat Ibu PR-nya kemana? Bagaimana tata penyebutan nama presiden dan istrinya? Sudah dikerjakan belum? Itu dokumen tuh. Lewat elektronik apa? Melihat lagi YouTube. Ya, pengiriman rapat yang sudah direkam dan kita yang tidak ikut bisa melihat sendiri. Oh, seperti kemarin begini ya, membentangkan begini ya. Posisi membentangkan seperti ini. Penyebutan nama ya, yang terhormat apa yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Atau bagaimana kemarin? Apakah penyebutannya Bapak Presiden beserta istri atau beserta ibu? Nah, itu humas pelajaran kita. Makanya bilang perhatikan bagaimana penyebutannya. Ya, presiden duduknya di mana? Kiri dan kanannya siapa? Belakangnya siapa? Ibu nggak tahu saya. Nah, kalian akan tahu bahwa di belakang itu menggunakan baju kebesaran. Ingat kemarin. Ya, dress code yang digunakan acara kenegaraan. TNI menggunakan baju apa? Sipil menggunakan apa? Nah, kemarin sipil tidak ada, tetapi ada kemarin kiri dan kanan itu menggunakan baju adat dari Sabang sampai Merauke. Yang itu, kemarin itu minta tolong dilihat. Itu dokumen pelaksanaan upacara 17 Agustus 2020 saat pandemi, di mana semuanya orang menggunakan masker. Kamu lihat nggak kemarin waktu ngibarin bendera jalan, itu nafasnya ketutupan masker gini, tuh kelihatan tuh mulutnya sampai gitu. Karena apa? Mereka harus tegap, tidak boleh ngos-ngosan, membentangkan dengan itu. Nafasnya kelihatan banget gitu. Tapi nggak boleh buka bentar ya, itu ya, ambil nafas dulu, nggak boleh ya. Coba. Jadi dokumen rapat itu seperti itu. Oke. Makanan dan minuman dibutuhkan untuk apa? Makanya itu tadi kasih kesempatan, silakan kamu minum dan makan sebentar 5 menit. Rapat itu harus butuh ini biasanya. Kecuali rapatnya cuma 5 menit. Ibu rapatnya ada makanan nggak? Rapatnya kan 5 menit. Kata Bu Erna kalau rapat itu harus ada makanan dan minuman. Kalau enggak bukan rapat. Beda tuh ya. 5 menit nggak perlu ada makan dan minum ya. Kalau semuanya rapat begini, aduh. Kalau Bu Rahma bilangnya rapat OSIS, tekor atau Bu Rahma nanti ya. Itu semuanya harus ada kue, ya, ada makan, minum, ya. Itu. Jadi jika rapatnya lama, ada makanan dan minuman yang diberikan. Bagaimana tata cara memberikan makanan dan minuman saat rapat? Ada itu. Ada triknya. Kadang-kadang dokumen rapat, ya, seminar kit orang bilang, ada tas, isinya pulpen, isinya buku atau notebook, ya, isinya materi rapat hari itu, ditambah kotak, isinya kue dan minuman. Ada yang langsung. Sehingga nanti begitu rapat, mau nyatet sudah dikasih bukunya, mau nyatet ada pulpen sudah ada, materinya apa sudah dikasih, makanan sudah dikasih. Dan perhatikan baik rapatnya, jangan ngantuk. Udah dikasih semua rapat, ini kuenya banyak nih segini nih, Ibu Erna ngasih kue banyak nih, dihabiskan dan ujung-ujungnya ngantuk. Jadi pimpinan ngomong sendiri, kamunya pules. Ada nggak yang begitu? Ada. Di kelas ngantuk juga ada, rapat ngantuk juga ada, ya. Itu, ya. Nah, dan di sini kalau ini yang rapat, yang terakhir yaitu anggaran. Anggaran rapat itu disusun, rapatnya beberapa orang yang datang, makanannya ini, uang rapat beli, nyawa atau tidak, soal sistemnya nyawa atau tidak, tambahan dana ini dan itu dicatat semuanya. Tergantung pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Dulu rapat ini berapa duitnya ya? Oh, dulu kita tetapkan 5 juta Pak. Nah, sekarang masa pandemi dulu berapa puluh yang diundang?
Dulu 200 Pak, 5 juta. Nah sekarang yang diundang kan 100 atau 50, yang mungkin 1.500.000 atau 2 juta aja dulu, mungkin seperti itu ya. Karena pandemi tidak boleh mengumpulkan orang banyak, gitu ya. Nah, itu acuannya ada, anggaran dipersiapkan dengan baik, gitu ya. Nah, terus itu di sini disiapkan dengan baik, dan di sini ada juga saat kita nanti rapat, membuka rapat sudah ya, pimpinannya membuka rapat, acara rapatnya, terus nanti di sini juga pengenalan masalah yang akan dibahas. Bapak Ibu, hari ini kita akan rapat tentang pandemi ya. Ibu tahu kan pandemi. Nah, sekarang pandemi itu lagi kita ini alami ya, bukan Indonesia saja tetapi dunia. Yuk kita bahas bersama-sama masalah ini dan kita dengarkan paparan dari ahli yang telah kita undang hari ini ya. Catat yang penting dan jangan lupa silakan bertanya bila ada yang belum jelas. Itu ada pengenalannya. Tujuan rapat apa? Biar Bapak Ibu jelas apa yang diharuskan masa pandemi ini di rumah. Misalnya di rumah kita harus menyediakan apa, anak-anak, istri atau suami harus bagaimana, saat kita keluar rumah harus bagaimana. Nah itu ya. Terus prosesnya, pimpinan mengatur jalannya rapat. Kalau ada masalah, pimpinan harus bisa mengatasi. Ada nggak masalah? Ada. Contoh, saat tadi acaranya rapat itu ada saling memberikan pendapat. Oh, boleh nggak ini memberikan pendapat? Boleh. Menurut saya Pak, apa yang dikatakan Erna tadi salah. Tidak seperti itu perbuatan yang nggak bagus menurut saya. Jadi harusnya seperti ini. Terus Erna bilang, nggak bisa, jadi berantem. Nah, saat rapat nanti kita akan bahas minggu depan. Apa yang dilakukan oleh peserta rapat, apa yang dilakukan oleh pimpinan rapat, sehingga jalannya rapat bisa dengan baik kita lakukan. Itu. Jadi tidak boleh berantem. Boleh kita mengadu argumen, boleh. Oh saya nggak setuju Pak, jadi begini menurut saya. Bagaimana Ibu? Oh boleh Pak, tapi kalau bisa begini-begini. Tapi tetap jalurnya satu. Boleh kita berbeda pendapat, boleh kita mengungkapkan pendapat kita. Ya, pendapat kita boleh kita ungkapkan, tapi yang tidak boleh berantem. Terus ujung-ujungnya Ibu lihat nanti, saya tunggu di luar, nanti berantem di luar. Oh enggak, rapat itu. Rapat nggak ada yang berantem. Berbeda pendapat boleh. Kepala kita beda, pikiran kita beda, fisik kita beda, keinginan kita beda. Boleh kita berbeda pendapat, tapi tetap satu arah tujuan yang kita inginkan harus sama. Oh saya nggak setuju Bandung tuh apaan sih? Orang Jogja, nggak bisa Jogja, udah malas di sana, udah sering ke sana, misalkan Bali, nggak bisa. Rapat nggak akan selesai dengan orang berantem. Pimpinan harus bisa menyelesaikan itu. Dan sekretaris membuat catatan. Ada namanya verbatim. Menulis semua yang terjadi saat rapat. Bu Erna lagi berantem rapat, tulis bahwa Ibu A ini berbeda pendapat mengatakan B, dan Ibu B mengatakan ini, Bapak C dan seterusnya, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi, semuanya dicatat. Maaf, kalian pernah nonton televisi nggak? Ada namanya sidang. Ya, ada sidang sengketa atau sidang apa gitu. Kalian pernah lihat nggak ada orang duduk di kursi di pojokan, duduk sendiri, tangannya kayak ngetik gitu, tetek, mungkin bisa ngetik dan nggak ada suara. Itu namanya verbatim. Menulis semuanya. Biasanya Bu Erna mengangkat tangan, tulis mengangkat tangan. Itu namanya verbatim. Ya, menuliskan semuanya.
Ya, Bu Erna di sini menuliskan bahwa tidak setuju dengan cara misalnya ABCD. Nah, walaupun tidak sempurna misalnya menulis semuanya dengan jelas, tetapi di sini kita tahu mana yang setuju, misalnya tidak setuju, itu verbatim. Tapi kalau makula itu nulis pokok-pokoknya saja. Pendapat dari peserta rapat Ibu A mengatakan setuju ke Jogja karena di Jogja itu tidak semua orang yang mau pergi ke sana sudah pernah ke sana. Jadi ini kesempatan baru untuk ke Jogja. Tidak setuju karena membosankan karena sudah 2 kali 3 kali ke Jogja. Yang B dan D dan seterusnya. Itu yang pokok-pokok saja. Oke, jelas ya? Verbatim tadi menuliskan semuanya pokok-pokok apa yang terjadi saat rapat. Tapi kalau makula itu hanya menuliskan pokok-pokok yang dibicarakan dalam rapat. Dan yang terakhir menutup. Rapat ditutup oleh pimpinan jika ada masalah yang belum dipecahkan. Seperti tadi. Gimana sih Pak, Jogja atau Bandung ya? Coba sekarang gini aja deh. Cari 3 tempat di Jogja yang bagus, yang belum pernah kita datangi, yang mungkin misalnya harganya misalnya murah untuk anak-anak dan menarik anak-anak. Yang di Bandung juga demikian. Dan kita akan ketemu minggu depan, seminggu lagi lah. Bapak Ibu bisa presentasi tempat mana yang bisa kita datangi, yang bagus, harganya berapa, tiketnya berapa, dan kira-kira anak suka nggak. Minggu depan dia kita bahas masalah itu. Nah, harus ada penyelesaiannya. Ya, dibicarakan di luar. Bapak Ibu kalau tentang anggaran jangan dibicarakan di sini ya. Itu kayaknya bisa kita bicarakan di luar nanti setelah rapat ini selesai. Boleh. Tentukan siapa yang membicarakan rapat itu, anggaran itu. Misalnya manajer keuangan sama ketua, misalnya sekretaris atau bendahara acara. Gitu boleh, tapi di luar. Jadi ada penyelesaiannya. Jangan sampai Bapak Ibu acaranya tutup ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya senang. Tapi kan masalah tadi belum dibahas lah, nggak usah dibahas nggak apa-apa misalnya, nggak boleh itu ya. Dan juga hasil rapat juga akan dibahas. Nah itu yang Bapak dan Ibu, kita akan menutup acara rapat hari ini. Begini kesimpulan rapat hari ini, tulis rapatnya simpulannya A, B, C, D dan seterusnya. Rapat hari ini merupakan rapat yang kedua dan kita akan mengadakan rapat terakhir minggu depan. Nah, gitu. Sarannya apa? Silakan tuliskan di WA saya dan seterusnya. Jika rapatnya sudah selesai ditutup, ya. Tapi banyak pertanyaan. Atau silakan tuliskan pertanyaan di kertas dan kumpulkan ke depan ke pimpinan sekretaris saya ke Ibu Erna. Nanti itu akan saya jawab satu persatu dan akan saya sampaikan minggu depan saat rapat dilanjutkan kembali misalnya. Jadi rapat ditutup dengan baik oleh pimpinan. Nah itu yang akan kita bahas hari ini, ya. Dan kita masih ada to be continued lagi tuh, ya. Masih akan dibahas lagi minggu depan pada waktu kita membahas tentang humas. Nah ini rapat-rapat materi kita di sini tentang penyelenggaraan rapat ataupun pertemuan. Banyak ya nak ya. Ya, makanya Ibu bilang minggu yang lalu bahwa rapat itu banyak. Minggu depan kita akan ngomong tentang masalah pimpinan dan peserta rapat. Ya, itu yang dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita terangkan, yang Ibu berikan tadi hari ini bisa kalian simak dengan baik. Ya, jadi Ibu bisa simpulkan di sini tentang rapat bahwa penyelenggaraan rapat itu gampang begitu. Yang sulit itu mengatur rapatnya supaya tamu datang tepat waktu, supaya tamu saat rapat kondusif. Ya, ada yang bertanya, ibu-ibu ada yang bertanya, bapak-bapak ada yang bertanya, diem semua. Jadi jelas ya bapak ibu. Diam semua. Kadang-kadang seperti itu.
Anak-anak itu sudah terangkan, ada pertanyaan, mengerti semua, mengerti Bu, jelas Bu, ulangan 40. Ya, ibu nggak mau seperti itu, ya, ibu nggak mau seperti itu. Saat belajar, kalian boleh bertanya, karena ini belajar. Saat kalian belajar naik sepeda, jatuh, nggak apa-apa, namun juga belajar. Berdiri, semangat. Ya, saat belajar nggak ngerti, boleh, tapi bertanya dan perhatikan, sehingga nanti kalau ada ulangan, ada yang bertanya, kamu bisa menjawab. Itu namanya belajar. Rapat pertemuan ini materinya itu banyak. Yang harus kalian lakukan yaitu tahu kan, rapat itu perkumpulan, jenisnya macam-macam. Ada yang A, B, C dan seterusnya. Yang dilakukan kalian apa? Ketika tugas kalian yaitu apa? Kalian harus bisa menyelenggarakan rapat virtual. Kita 32, ya, habis dibagi 5 kali 6 30, berarti ada yang 2 kelompok. Tentukan siapa pimpinannya, tentukan anggotanya, materi yang akan dibahas apa, bentuk rapatnya, ruang rapatnya seperti apa. Silakan. Ya. Ingat, ini portofolio dan tugas itu proyek. Jadi ibu harus minta kepada kalian, kepada ibu kirim menggunakan email, ya, pimpinannya siapa, anggotanya, bentuk ruangannya, dan setelah itu selembar ya. Setelah itu ibu tunggu, ini sekarang hari Rabu, kami cuma Sabtu. Setelah itu minggu depan, di hari Minggu, hari Senin, kalian lakukan, dan rapat itu kita akan praktekkan pada waktu pertemuan humas hari Rabu minggu depan. Jadi nanti seperti Google Meet, ya, kalian nanti pimpinan harus menerangkan pada ibu dan temannya kelompok, mikrofonnya dibuka, kameranya dibuka, dan kalian akan belajar bersama-sama rapat dan ikut melihat. Itu tugas kelas 12 atau waktu rapat dan pertemuan. Kelas, ya, menyelenggarakan rapat, tentukan pimpinan, bentuk ruang rapatnya, anggotanya siapa, dan kita akan rapat virtual minggu depan hari Rabu. Tapi perincian nanti apa yang akan dilakukan oleh kalian, rapat apa yang dibahas, itu tunggu minggu dan minggu pukul 7 malam menggunakan email. Ya, ibu nggak mau, aduh saya kelompoknya ini ya, saya jangan sama dengan yang ini, ibu nggak mau. Jadi minggu depan semuanya harus punya kuota. 32 anak harus punya kuota sehingga bisa rapat. Oke ya nak, saat hari Sabtu, Minggu ada kuota, jangan dibuat macam-macam, bisa untuk Senin, ya, untuk belajar saja. Selasa, Rabu harus ada kuota, tidak ada yang menggunakan misalnya paceng dan seterusnya. Jelas. Itu materi minggu depan. Jadi untuk badan humas hari ini akan ditutup dan kita akan bertemu lagi nanti dari pelajaran sarana dan prasarana. Ya, materi akan dikasihkan nanti lewat grup dan kalian bisa catat yang penting dan kerjakan tugas ini untuk minggu depan. Ada yang ditanya silakan nulis di chat. Ibu buka dulu chatnya. Ya, kelompoknya kalian yang menentukan. Ya, ingat, ibu tidak mau ada yang aku sama ini ya, enggak. Kalau bisa berdasarkan absen.
1, 2, 3, 4, 5 potong, 6, 7, 8, 9 potong, itu selesai ya. Jadi ibu tidak mau berdasarkan ini teman aku, enggak, teman kalian itu satu kelas 32. Jadi kelompoknya dari absen 1 sampai dengan 6, kelompok 2 absen 7 sampai dengan 13, dan yang lainnya kelompoknya 5. Atau yang pertama kelompoknya 5 dan yang terakhir 6 dan 6 ya. Ketua kelas Naomi, tolong nanti dibagi dan tuliskan di ibu hari ini, sekarang habis ini selesai sampai pukul 1 ibu tunggu, ibu minta kelompoknya sudah ditulis ya. Kelompoknya sudah ditulis, absennya apa, 5 atau 6. Jadi yang pertama 5 dan seterusnya, yang terakhir 6 atau 6 terakhirnya 5. Ibu tidak mau, aku nggak mau sama ini, ibu nggak mau itu, karena ibu kepingin kalian pas 12 berteman sampai nanti setahun lagi ya nak ya. Oke Naomi, makasih. Nah jelas ya nak ya. Nah ini tugas dari ibu. Aduh ibu gemes ya, pengen kita belajar di sini ngatur kursinya, terus nanti depannya ada kue, ada makannya, terus ibu mendengarkan sendiri, terus menggunakan baju rapat. Aduh rasanya seperti ya namanya pandemi, harus gimana lagi ya. Makasih ya. Jangan lupa tugas ibu seperti itu. Jelas ya? Tidak ada pertanyaan lagi. Ibu akhiri materi kita tentang humas. Di sini tentang rapat, penyelenggaraan rapat, dan kita akan bertemu lagi minggu depan dengan praktek. Tapi ibu juga akan berikan materi tentang bagaimana seorang pemimpin dan peserta. Ya, ingat sebelum ibu tutup, jaga sehat, gunakan masker, jangan berkerumun, ya, jaga sehat diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Tetap sehat, bersyukur karena kita masih sehat. Oke, ibu tutup. Terima kasih. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakuan Bogor. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.